Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Amsal 18 ayat yang ke-14 yang berbunyi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup umatnya jangan mudah menyerah dan mudah putus asa. Seluruh umat manusia di muka bumi ini haruslah mengakui bahwa hari-hari yang sedang dijalani oleh umat manusia pada waktunya datang pandemi kala itu adalah hari yang teramat sulit, teramat sukar bagi kita umat manusia. Terlebih-lebih sejak 3 tahun terakhir lalu pandemi COVID-19 yang melanda dunia benar-benar membawa dampak yang sangat luar biasa di segala bidang kehidupan kita. Baik sisi ekonomi menjadi sulit, krisis, adanya ekonomi dunia, PHK, aktivitas manusia yang tersendat, dan lain sebagainya. Banyak orang menjadi frustrasi, kehilangan semangat, dan putus asa karena merasa sudah tidak kuat lagi untuk menanggung beban hidupnya yang semakin berat. Rasa frustrasi pernah dialami oleh seorang Nabi Elia. Nabi Elia bukanlah sembarang nabi. Dia adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tetapi Elia pernah berada dalam satu titik terendah dalam hidupnya, di mana ia kehilangan semangat hidup sebagai nabi itu dan dia ingin mati. Meski tidak ingin bunuh diri, tetapi ia meminta kepada Tuhan Allah Yahweh untuk segera mengambil nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Padahal Nabi Elia baru saja meraih kemenangan besar dalam pelayanannya, yaitu berhasil membunuh 450 nabi-nabi Baal. Namun, begitu Isabel yang adalah permaisuri Raja Ahab itu mengancam untuk membunuhnya, ia pun sangat takut dan frustrasi. Ia lari menyelamatkan diri ke Gunung Horeb dan bersembunyi di sana. Sepertinya ia mengalami kelelahan fisik dan mental. Setelah berperang dan membantai nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, ia lari dari kejaran orang-orang dari istana Raja Ahab, Ratu Isabel, dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh menuju Gunung Horeb itu. Dalam kelelahan yang sudah melebihi batas biasanya, maka orang akan diserang oleh rasa untuk mengasihani diri sendiri. Saat tubuh dan jiwa kita, umat manusia, merasa letih lesu dan berbeban berat, perlu sekali orang beristirahat untuk retreat sejenak. Oleh karena itu,
Tuhan mengutus malaikatnya untuk melayani Elia, sebagaimana yang diungkapkan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Inilah bentuk bagaimana setiap pribadi umat manusia, terutama kita yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, janganlah terlalu mudah bagi kita untuk menyerah dan mudah berputus asa. Kita harus serahkan kepada pemulihan yang dapat Tuhan sendiri lakukan di dalam diri kita ketika kita memang mau pasrah diri, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh mendapatkan segala apa yang kita butuhkan, tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus dalam diri kita, yang oleh pertolongan Roh Kudus itu dapat kita rasakan, membuat kita tetap dekat dengan Tuhan Sang Pencipta, Pemelihara hidup dan mati kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang Tuhan firmankan kepada kami, dan lewat kebenaran firman-Mu yang sampai kepada hati akal pikiran kami pada hari ini. Kami selaku umat-Mu di dalam melaksanakan tugas kenabian, keimaman, dan kerajaan yang ada pada kami, mengemban tugas itu semua, kami umat-Mu berikan kiranya kekuatan, keteguhan, kesetiaan, ketaatan hati kami hanya kepada-Mu saja, sehingga kami tidak mudah untuk menyerah dengan apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, dan tidak sampai juga harus berputus asa, karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami menghadapi masalah oleh diri kami ini sendiri, tetapi sesungguhnya oleh pertolongan Roh Kudus kami dimungkinkan untuk melaksanakan hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Sambut apalah doa kami dan sempurnakan Bapa, karena kami hanya bermohon jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.